31. Tetap cinta. Tante, izinkan Revan sekarang menemui istri dan anak Revan. Mereka juga membutuhkan sosok suami dan ayah. Revan juga akan menjelaskan tentang semua yang terjadi pada keluarga. Revan meminta izin kepada Ibu Lani. Walaupun sudah menikah dengan Lani, Revan tetap memanggil orang tua istri sirinya itu dengan sebutan tante. Iya Van, pergilah. Revan beranjak meninggalkan ruangan tempat Lani. Ia mempercepat langkah, lalu segera menaiki kendaraan roda 4 miliknya. Ia meluncur dengan cepat hingga memasuki halaman rumah mertuanya. Revan menghampiri istri dan ibu mertuanya yang sedang berada di ruang keluarga. Ratu yang melihat keberadaan suaminya berusaha menghindar dan mendekati Andra. Ia merasa kesal dan kecewa setelah mengetahui apa yang Revan lakukan selama ini. Sayang, aku mohon, jangan menghindar dariku. Revan berusaha mendekati Ratu. Untuk apa lagi kamu kesini? Bukankah kamu sudah tidak peduli dengan kami karena lebih mengutamakan wanita itu? Ratu dengan tegas langsung memberikan jawaban. Mama gak nyangka, ternyata kamu tega berbuat seperti ini, Van. Di mana hati nurani dan pikiran kamu? Bisa-bisanya kamu melupakan istri dan anak hanya karena wanita lain. Bu Bella akhirnya angkat bicara setelah mengetahui perbuatan menantunya. Revan tidak sanggup lagi menyembunyikan apa yang telah terjadi antara dirinya dan Lani. Revan penuh dengan keberanian akhirnya jujur kepada istri dan ibu mertuanya. Dia bukan orang lain, Mah. Saat ini, dia juga istri Revan. Setelah mendengar apa yang keluar dari mulut Revan, dada Ratu terasa sesak dan tidak ingin percaya dengan pengakuan suaminya itu. Ia merasa seperti orang yang kehilangan arah, mengetahui ayah dari anaknya telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dirinya. Ratu pun makin memantapkan diri agar segera berpisah dengan Revan. Pengakuan Revan membuatnya seperti berada dalam mimpi buruk yang dengan sengaja memasuki alam bawah sadar. Apa? Keterlaluan kamu, Van. Mama berusaha memberimu kesempatan kedua, tapi justru ini yang kamu berikan. Ternyata kamu sama sekali tidak ingin memperbaiki hubungan kalian. Mama tidak percaya dengan apa yang kamu pikirkan. Bu Bella sangat terkejut mendengar pengakuan menantunya. Revan akhirnya menjelaskan kenyataan yang sebenarnya kepada istri dan ibu mertuanya. Ia tidak tega melihat isakan tangis Ratu karena perbuatannya. Dirinya mencoba mendekati wanita itu dan berharap tidak mendapat penolakan. Akan tetapi, Ratu tetap tidak terima dengan tindakan laki-laki yang sengaja untuk melukai hati dan perasaannya. Penuh amarah dan kekesalan, ia dengan kasar menepiskan tangan Revan. Saat ini, ia sangat membenci ayah dari anaknya itu. Pergi kamu dari sini. Aku gak mau lihat kamu lagi. Bagiku sekarang, kamu bukan siapa-siapa lagi. Kamu laki-laki terkejam yang pernah aku kenal. Ratu berusaha menghindar dari Revan. Tolong mengerti posisiku, sayang. Diam kamu. Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi. Bagiku, kamu sudah gak berarti. Pergi dari sini dan kembali pada istri yang sangat kamu dambakan. Segera urus perceraian kita. Aku ingin hidup bebas tanpa dirimu. 3 bulan berlalu. Akhirnya Revan dan Ratu resmi bercerai. Mereka ditakdirkan tidak untuk bersatu karena perpisahan yang harus mereka hadapi saat ini. Revan telah kehilangan istri yang dulu sangat mencintai dan menghormatinya. Kesalahan yang ia perbuat telah memisahkan dirinya dengan ibu dari putranya sendiri. Namun, ia tetap berharap adanya keajaiban agar wanita yang selalu ia cintai masih bersedia menerima dirinya. Sebelum resmi bercerai dengan Ratu, akhirnya Revan kehilangan Lani untuk selama-lamanya. Wanita itu mengembuskan napas terakhir tepat di hari sebulan usia pernikahan mereka. Kepergian Lani tetap tidak mampu membuat Ratu
untuk tidak melanjutkan proses perceraian. Ia telah memutuskan untuk berpisah dengan sang suami. Sekarang, Revan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia telah menyesali semua yang pernah ia lakukan kepada Ratu. Mulai dari memberikan surat perjanjian pernikahan, kekasaran yang ia perbuat di awal pernikahan, hingga menikah lagi secara diam-diam. Hak asuh Andra jatuh ke tangan Ratu. Namun, wanita berparas cantik itu tidak pernah melarang Revan untuk bertemu dengan anaknya. Ia berusaha ikhlas menerima kenyataan bahwa ayah dari Andra bukanlah jodoh terbaik untuknya. "Anak papa udah bisa duduk ya?" Revan selalu mengunjungi putranya setiap akhir pekan. "Udah dong mas, Andra mau istirahat dulu." Ratu mengingatkan waktu berkunjung Revan telah habis dengan sindiran halus. "Aku masih kangen. Sebentar lagi ya." Revan meminta pengertian Ratu. "Oke, aku kasih waktu 10 menit lagi." Revan merasa kalau dirinya benar-benar sudah tidak diharapkan lagi oleh ibu dari anaknya. Walaupun Ratu tidak pernah melarang dirinya bertemu dengan Andra, tetapi wanita yang selalu ia cintai itu tetap membatasi pertemuan mereka. Akan tetapi, Revan tetap percaya dengan keajaiban. Ia selalu meminta petunjuk dan pertolongan kepada Yang Kuasa. Seperti yang ia lakukan saat ini, ia tetap berdoa dalam hati sambil memperhatikan istri dan anaknya. "Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, aku masih tetap mengharapkan keajaiban-Mu agar ibu dari anakku kembali menerimaku. Aku tidak kuat menghadapi perpisahan yang sangat menyakitkan ini. Aku meminta ampun karena telah menyia-nyiakan istri yang sangat mencintai dan menghormatiku. Aku sungguh menyesal ya Allah. Bantu aku untuk meyakinkan hati dan perasaannya. Ya istri terbaik yang mampu membuatku mengerti arti pernikahan. Izinkan aku kembali menjadikannya halal untukku. Terimalah permohonan hamba-Mu yang tidak luput dari kesalahan ini. Amin." Revan kini menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan wanita yang berhati mulia. Ia sangat ingat bagaimana sikap dan perbuatan Ratu memperlakukan seorang suami di awal pernikahan mereka. Ratu berubah setelah Revan dengan sengaja telah melukai perasaan ibu dari anaknya itu. Revan sangat yakin bahwa hati seorang ratu masih tetap lembut dan pantas untuk dibanggakan. Terbukti dari kasih sayang yang wanita itu tunjukkan kepada buah hati tercinta yang telah hadir melengkapi hidup mereka. Revan sangat bangga mengenal wanita yang telah melahirkan anaknya. Ia merasa menjadi laki-laki paling beruntung karena mendapatkan keturunan dari orang yang sangat ia cintai. Ia hanya menunggu waktu dan keajaiban agar Ratu kembali menerima dirinya sebagai suami dan imam. Apakah harapan Revan untuk bersatu dengan Ratu akan terwujud?